sedikit sebelum saya lanjut. Masih ingat atau tidak? Kemarin saya sampaikan bahwa ketika kita makan sahur kok terdengar suara azan, lanjut atau berhenti? Lanjut atau berhenti? Lanjut di azan pertama. Kalau azan subuh, stop, berhenti. Berarti paham. Nah sekarang kita akan masuk ke perkara yang membatalkan puasa. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa itu? Ternyata di sini disebutkan perkara yang membatalkan puasa itu ada 9. Banyak ternyata. Tadi saya ngaji di Buduran, baru nyampe nomor 1 jam. Kalau 9 berarti ya kalikan 1 jam. Kurang lebih 9 jam. Kalau ngaji dari jam 6 tambah 9, ya jam 3 malam. Gimana? Siap semua? Siap. Silakan lanjut, saya tak ulang. Siap. Oke, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa saja 9 hal yang membatalkan puasa itu? Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Harus dihafal lubang 5. Kalau misalkan tahu dan hafal bahwa kita nggak boleh memasukkan sesuatu ke lubang 5, nanti kita akan bisa menjawab kasus-kasus yang biasa terjadi. Coba bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Terus hafal ya. Kalau misalkan ada sesuatu masuk ke lubang 5 ini, maka bisa jadi puasanya batal. Artinya apa? Selain 5 lubang ini, bisa kita jawab nanti, Ustaz, bagaimana kalau misalkan mata saya merah, kena debu, pengen pakai obat mata, boleh atau tidak? Caranya dilihat, masuk enggak ke 5 lubang? Masuk enggak mata? Tidak. Berarti boleh enggak pakai obat mata di siang hari bulan Ramadan? Gampang kan? Yang penting ingat 5 ini. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal 1 kesalahan. Kalau ingat bisa jawab. Ya, contohnya tadi pakai obat mata di siang hari bulan Ramadan, batal atau tidak? Kenapa kok tidak batal? Tidak termasuk 5 lubang. Jadi misalnya Pak Sukadi kok bisa tak habiskan aja obat mata, semuanya dihabiskan, gak batal, cuma matanya jatuh. Sampai di sini paham? Yang pertama adalah mulut. Jadi ada batasan masing-masing. Ada kalanya kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu bisa membuat batal puasa kita jika terpenuhi 2 syarat. Dimasukkan, ditelan. Kalau terpenuhi 2 ini, dimasukkan, ditelan, batal. Ustaz, cuma dimasukkan, nggak pakai ditelan, nggak batal. Makanya kalau ngerti 2 syarat ini, dimasukkan, ditelan, pasti akan bisa jawab. Ustaz, berarti kalau sikat gigi di siang hari Ramadan batal atau tidak? Gak batal, cuma makruh gak batal. Sikat gigi di bulan Ramadan di siang hari kan gak ditelan kan? Cuma gini kemudian dilepeh, dimuntahkan. Kecuali kalau misalkan ibu-ibu iseng habis sikat gigi, odol dan sikatnya ditelan, itu baru batal. Makanya kalau kita ingin tahu itu batal atau tidak, terpenuhi 2, dimasukkan, ditelan. Termasuk ibu-ibu yang biasanya siang hari masak, ngincipi makanan, batal atau tidak? Ya kita masukkan ke syarat. Syaratnya adalah dimasukkan, dimasukkan, ditelan pada alat perasa itu cuma di lidah, tak pakai ditelan sudah terasa. Jadi seandainya ada 1 limbah capcay, terus diincipi sampai habis,
terus sampai habis. Yang penting tidak dimasukkan, batal atau tidak? Tidak. Tapi kalau cuma ada satu tetes dimasukkan terus kemudian ditelan, itu baru paham sampai di sini? Dua syarat yang menyebabkan batal: satu, dimasukkan; dua, ditelan. Termasuk ketika kita wudhu, biasanya kalau di hari-hari biasa itu ada sunnah berkumur-kumur. Pertanyaannya, kalau di siang hari bulan Ramadan masih disunahkan kumur-kumur atau tidak? Masih. Ayo, kumur-kumur atau tidak? Iya, dianjurkan atau tidak? Tetap waktu kita di siang hari bulan Ramadan sholat duhur asar tetap dianjurkan kumur-kumur, tapi jangan sampai terlalu dalam. Cukup di area depan langsung dimuntahkan. Dan nggak boleh korupsi. Kumur-kumur 3 keluarnya sekali. Korupsi itu bisa batal kalau nggak gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi intinya dimasukkan, ditelan. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, kalau misalkan ludah itu ditelan, bahkan dikumpulkan, Ustaz, ludahnya iseng dari pagi sampai sore sampai kenyang. Pertanyaannya, puasa sah atau batal? Nah, dalam ludahnya dikumpulkan, kemudian ditelan, sah atau batal? Ada kalanya menelan ludah itu tidak batal, ada kalanya batal. Hati-hati dan harus ngerti, kalau tidak batal syaratnya adalah menelan ludah yang tidak batal. Satu, ludah yang ditelan adalah ludah sendiri. Oh, apa tiba-tiba jalan melihat ludah ya ini batal. Kalau ludahnya ludah sendiri, batal atau tidak? Ya, jadi syaratnya yang pertama, ludahnya adalah ludah sendiri. Yang kedua adalah ludahnya tidak bercampur dengan sesuatu. Misalkan campur es cendol, es kopior, ya batal. Harus murni ludah, nggak ada campurannya. Dan yang ketiga, ludahnya masih berada di area mulut, tidak keluar. Makanya saya sampaikan tadi, meskipun ada orang yang mengumpulkan di dalam mulut, kan nggak keluar. Paham sampai di sini? Kemudian kita kan cuma gigi gitu aja. Tapi nggak batal. Kenapa? Kita penuhi ludahnya ya ludah sendiri, nggak bercampur dengan sesuatu, ludahnya masih di area mulut. Berbeda kalau misalkan sempat keluar, bapak-bapak ikut Jumatan tidur, ngiler sampai di sini, ikopak kaget disuput, itu baru batal. Bisa dipahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.